Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 30 April 2025. Sudah di akhir bulan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk sepanjang persiaran di bulan April yang boleh kita lalui dan tapaki bersama. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Buat saya, beda antara yang namanya cinta dan kasih. Bedanya di mana, Romo? Buat saya, cinta dimensinya itu manusiawi. Cinta itu menuntut balas. Kata tulus, namanya aja tulus, pasti orangnya ikhlas. Dikatakan, jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Cinta menuntut sesuatu. Cinta itu levelnya indrawi, dari mata turun ke hati. Dari matamu dari mata turun ke hati, katanya itu cinta. Sementara berbeda dengan kasih. Buat saya, kasih adalah unconditional love, cinta yang tak bersyarat. Kasih melampaui dimensi kemanusiaan. Contoh, kasih seorang ibu yang hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ini kan dimensinya melampaui yang manusiawi. Kasih seorang ibu yang hanya mau memberi dan tidak mengharap kembali. Kasih itu dimensinya ilahi, karena dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih itu sabar murah hati, percaya tak angku dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu cinta yang tidak berkesudahan, cinta yang tanpa syarat, itulah kasih. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan, percakapan Yesus dengan Nikodemus mencapai puncaknya. 3 hari kita merenungkan tentang Yesus yang bercakap-cakap bersama dengan Nikodemus. Dan hari ini pamungkasnya, puncaknya. Tuhan hari ini memberikan kepada kita garansi atau jaminan akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Jaminan ini akan diberikan kepada kita karena Allah
sungguh mengasihi kita. Di dalam firman dikatakan, Yohanes 3 ayat 15, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam firman Tuhan hari ini, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah begitu besar kepada kita, maka ia menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Allah mau berbagi kasih kepada kita, maka diciptakanlah kita menurut gambar dan rupa Allah. Dan ungkapan kasih Allah yang besar adalah dengan memberikan Yesus putranya untuk menebus dan wafat di atas kayu salib. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kasih Tuhan yang begitu besar dan jaminan akan kehidupan kekal yang disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Sebagai orang Katolik kita harus bangga. Bangga artinya bukan pongah, bukan sombong dan tinggi hati. Bangga artinya berbesar hati karena kita sungguh dikasihi Allah. Semoga kasih Allah menggerakkan kita untuk semakin mengasihinya, dan ungkapan mengasihi Allah kita buat dengan mengasihi sesama kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.